Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raden Sumiharto selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Sensorela tahun 2025. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas proyek akhir kami yang berjudul pengukuran pemuaian bahan logam menggunakan sensor DHT11 dan juga sensor Hall effect. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya M. Altof. Perkenalkan, nama saya Hanifah Binawah. Perkenalkan, nama saya Ala Mandela Sri Agultop. Perkenalkan, nama saya Zakia Nadira. Perkenalkan, saya Arindra Olivia Rahma. Jadi, dalam sistem perkereta-apian, rel adalah sebuah komponen yang sangat vital. Namun, rel punya musuh utama yaitu panas. Fluktuasi suhu bisa membuat rel memuai, dan jika tidak terdeteksi, rel bisa melengkung dan menyebabkan kecelakaan yang fatal. Awalnya kami mempertimbangkan penggunaan strain gauge untuk mengukur regangan ini. Tapi masalahnya strain gauge itu sangat sensitif terhadap suhu ekstrim dan kondisi outdoor. Resistansinya sering berubah dan tidak stabil ataupun mengalami drift. Karena itulah kami beralih menggunakan sensor Hall effect. Sensor ini bekerja dengan membaca perubahan medan magnet secara contactless. Solusi ini jauh lebih tangguh untuk kondisi lapangan, mudah dipasang, dan memberikan data real time yang lebih reliable dibanding metode sebelumnya. Tujuan dari pembuatan instrumentasi ini adalah mengukur perubahan panjang dari suatu logam yang mengalami pemuaian karena perubahan panas pada lingkungan sekitar. Rumus dasar yang kami gunakan adalah teori pemuaian suhu linear. Rumusnya adalah delta L sama dengan L0 alfa dikali delta T, di mana delta L adalah perubahan panjang logam, L0 adalah panjang awal logam sebelum dipanaskan, alfa adalah koefisien Y panjang dari logam tersebut, dan delta T adalah perubahan suhu. Dalam simulasi proyek ini kami menggunakan logam seng, zinc. Kenapa? Ini penting karena setiap logam mempunyai koefisien muai yang berbeda. Untuk seng, koefisien muainya berada di 0,0030 per derajat Celcius. Angka ini sangat kecil, jadi perubahan panjangnya tidak bisa dilihat mata telanjang. Itulah kenapa kita butuh sensor yang presisi. Konsep alat kami, kita letakkan magnet permanen di ujung logam. Saat logam memuai karena panas, logam akan memanjang dan mendorong magnet mendekati sensor Hall effect yang diam. Perubahan jarak antara magnet dan sensor inilah yang akan menjadi nilai perubahan panjang logam dalam milimeter. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan selama untuk membuat proyek akhir ini yaitu sensor utama, yaitu ada sensor DHT11 atau sensor suhu dengan basis digital. Jadi kita tidak memerlukan lagi kode konversi dari analog ke digital dalam Arduino Uno. Jadi DHT11 ini bekerja pada saat input diberikan yaitu sekitar 3,3 sampai 6,5 volt, dan dia bekerja dengan dalam kondisi yang stabil yaitu pada sekitar 0 sampai 50 derajat Celcius. Jika lebih dari situ, rentang dari ketidakpastiannya akan berubah menjadi lebih meningkat. Dalam kondisi stabil, tingkat rentang ketidakpastiannya berada di nilai 1 hingga 2. Kemudian yang kedua, kami menggunakan sensor Hall effect yaitu 49E. Di sini Hall effect ini bekerja pada saat rentang dari inputnya yaitu 3,5 sampai 5 volt. Sensor Hall effect ini bekerja dengan stabil pada suhu minus 40 derajat hingga 85 derajat Celcius, sehingga sangat cocok untuk digunakan dalam pengukuran pemuaian ini. Kemudian ada Arduino Uno sebagai otak utama dari proyek akhir ini. Kemudian ada breadboard, kemudian ada kabel jumper male to male dan female to male, kemudian ada solder, dan untuk bahan yang kami gunakan yaitu ada seng. Kemudian ada heat gun sebagai simulasi dari perubahan panas lingkungan saat rel kereta
pada siang hari. Kemudian ada magnet yang akan ditempelkan di bagian bawah seng untuk diukur tingkat perubahan panjangnya antara magnet dengan sensor Hall effect, sehingga dapat dilakukan perhitungan secara rumus dalam Arduino Uno. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai wiringnya. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan sensor Hall effect. Nah, di sini untuk pinnya sendiri itu ada dari PCC, ground, dan juga datanya. Untuk PCC dan groundnya itu kita satukan semua di breadboard. Terus yang dari breadboard juga nanti disambungkan ke yang Arduino, itu untuk PCC dan ground. Terus untuk datanya sendiri, pin data dari Hall effect-nya itu karena Hall effect-nya analog, jadi ada di pin A3. Nah, selanjutnya buat yang sensor DHT11 itu juga ada pin PCC, terus di tengahnya ada pin data. Pin datanya karena sensor DHT11 adalah sensor digital, jadi ditaruh di pin digital yang pin 2. Terus untuk groundnya juga sama, ada di kaki ketiga. Terus selanjutnya di sini kita juga ada sengnya yang kita taruh lebih kurang 3 cm dari sensornya, karena ini pertimbangan juga dari cara si sensor Hall effect ini untuk membaca magnetnya. Terus magnet kecilnya juga ditaruh sejajar dengan Hall effect-nya. Terus untuk dikasih pemanasannya nanti menggunakan heat gun itu ada di bagian belakang. Nah, saat dikasih panas, nanti panasnya ini juga akan terdeteksi oleh DHT-nya. Gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk struktur kode program dari project yang kami buat. Pertama, kita masukkan dulu untuk library DHT11-nya. Kemudian untuk konfigurasi pin-nya. Di sini kita menggunakan untuk DHT11-nya sendiri menggunakan pin 2 di Arduino Uno. Terus untuk pin Hall effect-nya sendiri, kita menggunakan pin analog 3 di Arduino Uno. Selanjutnya, untuk inisiasi variabel, pertama kita inisiasi terlebih dahulu untuk koefisien muai panjangnya, karena di sini kita menggunakan seng atau zinc, sehingga dan berdasarkan rumus bahwa koefisien muai panjang untuk seng itu berkisar 0,00003 per derajat Celcius, maka kita masukkan nilai koefisien tersebut ke dalam variabel koefisien muai. Selanjutnya, kita deklarasi juga untuk panjang awal logam atau LO-nya. Kita menggunakan awalnya adalah menggunakan seng sepanjang 30 cm, dan di sini kita menulisnya dalam milimeter, sehingga sama dengan sekitar 300 mm. Selanjutnya, kita juga deklarasikan untuk faktor konversi kalibrasi sensor. Dari ini perubahan dari unit ADC yang dihasilkan oleh Hall effect ke satuan milimeter. Dan dari hasil kalibrasi yang kita lakukan, didapatkan faktor konversi sekitar 15,4. Selanjutnya untuk deklarasi variabel sistemnya, pertama kita deklarasikan untuk nilai awal Hall-nya kita set 0, suhu awal juga kita set 0, dan di sini kita memasukkan untuk suhu warning, untuk peringatan karena kita menggunakan DHT dengan interval suhu hanya sekitar 50 derajat maksudnya. Jadi kita memberikan variabel warning di 35 agar menjadi peringatan agar suhu di sekitar DHT tidak melebihi 50 derajat Celcius. Selanjutnya untuk void setup-nya sendiri, pertama kita set pin mode-nya dulu untuk kedua sensor, ya, untuk Hall effect di sini. Terus untuk sistem analisis pemuaiannya, kita print untuk koefisien muainya. Terus juga untuk ambil data awalnya, kita masuk ke ambil data awal, kita menggunakan perhitungan rata-rata, di mana kita melakukan pembacaan Hall effect-nya sendiri sebanyak 10 kali. Kemudian nanti hasil dari semua data itu kita bagi 10 untuk mendapatkan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu
akan dijadikan nilai awal Hall sebagai kalibrasi awal untuk menjadi titik acuan. Untuk suhu awal juga akan diukur pertama dari respon DHT, kemudian hasil untuk suhu awal dan nilai awalnya akan di sprint di serial monitor. Untuk di void loop-nya sendiri, kita masuk ke pengukuran sensor. Untuk suhu proses pengukurannya, kita lakukan pembacaan kembali menggunakan DHT11. Dan untuk pengukuran Hall effect-nya juga kita lakukan kembali menggunakan analog read. Selanjutnya kita masukkan delta T. Di sini adalah perubahan suhu dari suhu awal ke suhu sekarang yang sedang diukur. Dan kalau misalkan delta T-nya kurang dari 0, kita anggap bahwa delta T itu sama dengan 0. Terus untuk pemuaian teori, kita masukkan di sini rumus pemuaian untuk logam, yaitu panjang awal atau LO dikali koefisien muai dengan perubahan suhunya. Lalu untuk di sini ada selisih unit. Di sini kita menghitung untuk perbedaan antara log rate dari Hall awal, nilai awal, dengan nilai yang sedang diukur. Lalu nanti dari selisih unit ini kita konversi masuk ke dalam satu meter, di mana kita deklarasikan untuk pemuaian ukurnya. Dan di sini saya menggunakan, jadi jika selama kurang dari 1, maka selisihnya lebih dari 1, maka akan masuk ke perhitungan, yaitu selisih unit dibagi dengan faktor konversinya, yaitu sekitar 15,4. Selisih unitnya kurang dari 1, maka kurang atau sama dengan 1, maka kita anggap bahwa hasil konversinya itu adalah 0 atau tidak dianggap. Lalu dari hasil pemuaian ukur, teori, dan pengukuran suhunya, bakal kita serial print kembali di serial monitor, yaitu ada suhu saat ini, terus perubahan suhunya, untuk pemuaian ukurnya, yang dalam pengukuran real time-nya, dan pemuaian berdasarkan teorinya. Nah, nanti untuk statusnya, jika pemuaiannya sudah melebihi dari 0,05, atau mungkin selisih unitnya juga lebih dari 1, maka serial print akan menampilkan status memuai atau logam bertambah panjang, yang menandakan bahwa logam sudah mulai memuai akibat perubahan suhu. Namun jika selisih unit kurang dari 1 atau pemuaian unitnya masih kurang dari 0,05, maka dianggap masih stabil. Oke, baik. Selanjutnya kami akan melakukan demonstrasi proyek akhir yang sudah kami lakukan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan demonstrasi alat yang sudah kami buat pada proyek kali ini, yang akan didemonstrasikan oleh Mbak Zakia. Oke, yang pertama di-upload dulu aja codingannya untuk melakukan kalibrasi di awal. Nah, serial monitornya akan menampilkan kalibrasinya. Ada di jangkauannya 493. Lanjut, kita panaskan sengnya. Jadi untuk proses pemanasannya bakalan kita tunggu beberapa menit.
jadi buat outputnya sendiri, biar outputnya kelihatan dengan jelas, jadi dicabut dulu aja USB-nya. Nah, di sini untuk ukuran stabilnya itu panjang dari pemuainya itu 0 dan teorinya ada 0,1 mm. Terus ketika dia memuai terukur di sini bahwa pemuaiannya itu 0,130 mm dan kalau berdasarkan teori itu sekitar 0,1143. Terus di sini ada perbedaan beberapa milimeter aja. Terus lanjut, itu pemuaiannya juga stabil. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan data kalibrasi yang kami dapatkan sebelum kami mengambil sampel data. Jadi berdasarkan data dari tabel kalibrasi 1 hingga 10, terlihat jelas bahwa alat ini bekerja semakin akurat ketika suhunya itu semakin tinggi. Pada awal pemanasan, saat kenaikan suhu masih rendah sekitar 3 derajat Celcius, hasil pengukuran sensor itu hanya sebesar 130 mm. Ini belum sesuai dengan hitungan teori yang hanya 0,02 mm. Karena sensor kami memiliki keterbatasan dalam membaca pergeseran yang sangat kecil. Namun akurasi alat terbukti sangat baik saat suhu dinaikkan secara signifikan. Seperti pada kalibrasi yang ke-10, ketika suhu naik sebesar 14,8 derajat Celcius, sensor mencatat pemuaian sebesar 130 mm yang nilainya itu hampir sama dengan perhitungan secara teori fisika. Ini membuktikan bahwa sistem sensor kami mampu mendeteksi perubahan panjang logam dengan tepat asalkan pemuaian yang terjadi itu cukup atau lumayan besar. Oke, baik, dari penjelasan data kalibrasi dan juga data hasil yang sudah kami peroleh tadi, dapat disimpulkan bahwa proyek ini berhasil membuktikan konsep bahwa pemuaian logam itu dapat kita deteksi secara contactless menggunakan sensor Hall Effect 49E. Sistem ini bisa dibilang lebih tahan lama dibanding strain gauge untuk aplikasi luar ruangan. Tentu ada ruang untuk perbaikan seperti mengganti DHT11 dengan sensor yang lebih presisi, misalnya DS18B20 agar perhitungan teoritisnya itu lebih akurat, serta menggunakan ADC eksternal untuk pembacaan magnet yang lebih sensitif. Mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga video yang kami berikan ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang luas tentang instrumentasi sensor. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Terima kasih Bapak.